dibuahi dari Roh Kudus. Kalau kita membuka KGK dalam teks bahasa Latin, itu dikatakan Conceptus est de Spiritu Sancto. Atau kalau mau diterjemahkan secara harafiah, Conceptus est itu kan konsepsio, pembuahan. Maka tanpa basa-basi langsung kita bahas mengenai Yesus Kristus itu siapa. Dari KGK 479. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, Putra Allah yang tunggal, Sabda abadi dan citra hakikat Bapa telah menjadi manusia. Ia telah menerima kodrat manusiawi tanpa kehilangan kodrat ilahi. Nanti kita dapat melihat ayat dukungannya dalam Galatia 4 pada ayat yang keempat. Setelah genap waktunya, perhatikan, waktu yang telah ditentukan Allah dalam bahasa Galatia, genap waktunya. Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu Galatia 4 ayat yang keempat. Ada istilah putra. Perhatikan dalam Galatia 4 ayat 4. Putranya, di situ Allah. Jadi Allah mengutus putranya. Seperti juga yang telah disampaikan dalam KGK 479, Putra Allah yang tunggal. Putra Allah yang tunggal itu siapa? Keterangan dalam KGK 479 menyatakan firman abadi dan citra hakikat Bapa. Kalau kita menilik perjanjian baru, rupa-rupanya istilah putra itu sama dengan firman. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3 yang kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 2. Nanti akan jelas bahwa istilah putra itu sama dengan firman. Maka sang putra atau putra Allah itu sama dengan firman. Kita lihat sebelah kiri Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ibrani 1 ayat 2 sebelah kanan. Melalui putra Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti yang menciptakan alam semesta adalah Sang Firman alias Sang Putra. Maka kita kemudian tahu istilah putra dan istilah firman itu digunakan secara sinonim di dalam Alkitab. Maka kalau ada firman itu artinya putra, kalau ada putra itu artinya firman. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting, apalagi nanti kalau kita memahami Allah Tritunggal. Memahami Allah Tritunggal kalau dari logika ini akan sangat mudah. Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus sesungguhnya adalah Allah bersama firman-Nya, bersama rohnya. Jelas sekali Alkitab menyatakan Putra sama dengan firman. Ayat yang selanjutnya yang dapat kita bandingkan untuk membuktikan kesimpulan ini adalah Matius 28 ayat yang ke-19 dan surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-7. Yuk kita lihat. Sebelah kiri Matius 28, sebelah kanan 1 Yohanes 5. Sebelah kiri kita lihat. Dalam nama Bapa dan Putra. Kemudian sebelah kanan kita lihat Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka makin jelas lagi Putra sama dengan firman. Sekarang kita fokuskan pada kata firman dan kita akan lihat firman itu muncul di mana? Di dalam perjanjian baru. Namun sebelum sampai pada perjanjian baru, kita lihat kembali KGK sebagai rumusan. Secara khusus kita akan membuka KGK 461 yang bunyinya demikian. Dengan menggunakan ungkapan Santo Yohanes, verbum caro factum est, artinya firman telah menjadi daging, kutipannya Yohanes 1 ayat yang ke-14, gereja menggunakan istilah inkarnasi yang artinya menjadi daging untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi. Pembicaraan kita adalah mengenai Yesus Kristus. Dan inilah Yesus Kristus sesungguhnya. Identitas Yesus Kristus itu ditampilkan dalam Yohanes 1 ayat 14 yang sebenarnya nyambung dengan Yohanes 1 ayat 1 ketika kita bertanya firman yang mana? Yohanes 1 ayat 1 demikian bunyinya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frasa atau ungkapan firman itu adalah Allah. Itu kalimat terakhir dalam ayat 1. Firman itu adalah Allah. Maka kita gabungkan dua ayat ini dan dibaca sebagai satu kesatuan. Maka kita akan tahu siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Kalau kita berpola pada Yohanes 1 ayat 14, kita harus mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Secara ketat, inilah Yesus Kristus. Jadi jangan langsung ngomong Yesus adalah Allah, itu lompat.
Tetapi mengingat bahwa Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, maka kita dapat mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Demikian nalarnya. Perhatikan, mari ya. Siapa Yesus Kristus? Menurut Yohanes 1 ayat 14, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Perhatikan, firman Allah yang menjadi manusia. Tapi mengingat Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan firman itu adalah Allah, maka kita bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Sebab sebagai firman, beliau ilahi. Jadi rumus Yesus Kristus adalah Allah, ada nalar teologisnya. Dan pakailah dua ayat tadi, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Clear, cetho, welo, tidak terbantahkan. Alkitab bahkan bicara jelas sekali mengenai siapa Yesus Kristus, baginda junjungan kita, saudara. Saudara-saudari, mengenai perawan Maria tentu saja langsung sangat jelas diungkapkan dalam Lukas 1 mulai dari ayat 26 dan 27, jelas sekali. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka istilah perawan Maria itu sangat pas dan sangat bagus dipakai. Karena memang kitab suci pun menyebutkan demikian. Lukas 1 ayat 27 khususnya. Perawan yang namanya Maria. Bahkan istilah perawan diulang 2 kali. Kepada seorang perawan itu yang pertama belum ada namanya. Yang bagian terakhir kemudian diberi nama perawan itu Maria. Monggo kita lanjutkan langsung pada kalimat kredonya itu sendiri. Sekarang kita buka KGK nomor 484. KGK 484 demikian bunyinya. Pewartaan kepada Maria membuka kegenapan waktu. Bandingkan Galatia 4 ayat 4. Janji-janji terpenuhi, persiapan sudah selesai. Kita tadi sudah melihat Galatia 4, yaitu genap waktunya. Apa yang dimaksud genap waktunya? Ajaran resmi Gereja Katolik menyatakan dua hal. Yang dimaksud genap waktunya dalam Galatia pasal 4 ayat 4, maksudnya dua. Satu, janji-janji terpenuhi. Nomor dua, persiapannya sudah selesai. Sekarang sambungannya masih pada KGK nomor 484. Maria dipanggil supaya mengandung Dia yang di dalamnya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmaniah. Kutipannya di Kolose 2 ayat yang ke-9. Perhatikan warna kuning, seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Jasmani itu badan, badan itu manusia. Berarti kealahan itu berdiam seluruhnya di dalam jasmani Yesus Kristus Tuhan. Itulah kenapa Gereja Katolik punya iman sungguh Allah, sungguh manusia. Maka kalau kita mendasarkan diri pada ayat Kolose 2 ayat 9 ini, kita tahu Yesus penuh-penuh sepenuh-penuhnya Allah, sekaligus Yesus penuh-penuh adalah sepenuh-penuhnya manusia. Karena secara jasmani, secara daging, secara manusiawi, seluruh kealahan itu pun ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Lanjutannya masih pada KGK nomor 484. Jawaban ilahi atas pertanyaan Maria, pertanyaan yang muncul dalam Lukas 1 ayat 34, menunjukkan kekuasaan Roh. Roh Kudus akan turun atasmu. Demikian jawaban Allah melalui malaikat agung Santo Gabriel yang tercantum dalam ayat suci Lukas 1 ayat yang ke-35. Roh Kudus akan turun atasmu. Tapi bagaimana Roh Kudus akan turun itu? Nah, persisnya bagaimana sih? Penjelasannya tentu tidak ada dalam Alkitab, karena Alkitab hanya mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu, Lukas 1 ayat 35. Itulah kenapa diperlukan magisterium untuk menafsirkan atau mengartikan ayat ini. Maka magisterium yaitu di dalam KGK 485 menjelaskan bagi kita. Roh Kudus, Tuhan pemberi kehidupan, diutus untuk menguduskan rahim perawan Maria dan secara ilahi membuahinya. Pengudusan rahim Santa Perawan nanti hubungannya dengan dogma Santa Maria yang dikandung tanpa noda. Beliau ini harus tanpa noda sehingga dapat menjadi tempat yang layak bagi hadirnya Sang Firman yang menjadi manusia. Sekali juga dikatakan membuahi. Namun sekali lagi saya katakan membuahi ini secara ilahi. Kenapa kok harus secara ilahi? Karena pembuahan secara duniawi
atau pembuahan secara manusiawi membutuhkan dua sel, yaitu sel jantan dan sel betina, atau dalam bahasa manusia, yaitu sel telur, ovum, dan sel sperma, sel laki-laki. Sel telur dan sel sperma bersatu, itulah cara duniawi atau cara manusiawi, pembuahan terjadi. Konsepsio dalam bahasa Latin. Tetapi Roh Kudus membuahinya secara ilahi. Kata yang dipakai pembuahan, apalagi kalau kita mengecek kembali pada teks bahasa Latin. Kalau kita membuka KGK dalam teks bahasa Latin, itu dikatakan Conceptus est de Spiritu Sancto. Atau kalau mau diterjemahkan secara harafiah, Conceptus est itu kan konsepsio, pembuahan. Dibuahi dari Roh Kudus. Tentu terjemahan dikandung dari Roh Kudus juga tidak salah, karena pembuahan itu tentu saja dalam proses orang mengandung. Tentu tidak ada persoalan dengan terjemahan bahasa Indonesia, apalagi dalam teks liturgi memang yang dipakai adalah yang dikandung. Sekarang kita lanjutkan bagaimana KGK masih menjelaskannya kepada kita. Ini bagian yang penting sekali untuk tahu persisnya bagaimana sih. Tadi kan sudah dibuahi oleh Roh Kudus, lalu bagaimana selanjutnya? Ini masih bicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus dan seterusnya menyebabkan Maria mengandung putra Bapa yang kekal dalam kemanusiaan yang diambil dari kemanusiaan Sang Perawan. Roh Kudus yang disebutkan dalam kalimat-kalimat awal tadi, itulah yang menyebabkan Maria mengandung secara ilahi tadi loh. Siapa yang dikandung? Nah, artikel ini menyatakan putra Bapa yang kekal. Siapa itu putra Bapa? Kita sudah belajar di awal. Firman Allah. Bapa itu kan Allah. Putra Bapa yang kekal, maksudnya firman Allah yang kekal. Firman itu kekal. Gereja sejak semula menegaskan bahwa Yesus itu ilahi. Juga dalam kedudukannya sebagai Sang Firman, sebab sebelum dunia ada, firman sudah ada, dari kekal sampai kekal, bahkan firman yang menciptakan dunia. Maka istilah putra Bapa yang kekal dalam pengertian kita juga dapat membacanya dengan pengertian demikian. Roh Kudus menyebabkan Maria mengandung Sang Firman yang kekal. Tapi kemudian dikatakan dikandung dalam kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya itu diambil dari mana? Bukan dari awang-awang. Bukan mak betunduk kemudian ada kemanusiaan beliau, tidak. Kedagingan Sang Firman atau kemanusiaan Sang Firman dikatakan diambil dari kemanusiaannya Sang Perawan, yaitu Maria. Jadi bahasa simpelnya darahnya Yesus Kristus itu berasal dari darahnya Bunda Maria dan semuanya. Karena dikatakan mengambil kemanusiaan dari Sang Perawan. Kemanusiaannya Sang Kristus itu mengambil dari kemanusiaannya Bunda Perawan. Terjemahan ini penting dari KGK ya. Ini perlu diulang-ulang dan diresapkan. Kemanusiaan Sang Kristus diambil dari kemanusiaan Sang Perawan. Kedagingannya Yesus Kristus itu berasal dari kedagingannya Sang Perawan. Daging darahnya Sang Kristus itu berasal dari daging darahnya Bunda Maria. Demikian mengenai dikandung dari Roh Kudus, atau lebih spesifiknya adalah dibuahi dari Roh Kudus. Conceptus est de Spiritus Sancto. Bagian ini penting untuk kita garis bawahi karena apa? Untuk menekankan kemanusiaan Yesus yang sungguh-sungguh manusia. Bahwa beliau sungguh-sungguh Allah sebagai Sang Firman, iya. Tapi beliau juga sungguh-sungguh manusia sebagai manusia yang mengambil kedagingan dari Sang Perawan Maria.